إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis ilmu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita akan mempermudah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, maka baginya dengan usaha tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan adab-adab para penuntut ilmu yang perlu dipraktekkan dalam kehidupannya ketika dia ingin belajar ilmu syar'i dan juga ilmu yang lainnya. Yang pertama di antara perkara yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu, oleh yang ingin belajar ilmu syar'i adalah meluruskan niat dalam belajar agama tersebut. Ya, meluruskan niat artinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukannya. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam kitab Hilyatu Talibil Ilmi karya Fadilatul Syekh Dr. Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa ilmu itu ibadah. Belajar ilmu syar'i itu berarti melakukan ibadah. Bahkan ibadah yang paling agung, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk belajar ilmu syar'i. Belajar tentang akidah, juga belajar tentang bagaimana cara beribadah. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini mengilmui tentang akidah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan kepada Allah atas dosamu. Ini kaitannya dengan amaliyah. Kita tahu apa kita berdosa atau tidak berdosa tentunya harus didasari ilmu. Perbuatan kita termasuk perbuatan yang akan mendatangkan pahala atau sebaliknya. Nah, setelah kita tahu ini perbuatan dosa, maka kita minta ampun kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan pertama kali orang yang ingin belajar ilmu syar'i maka hendaknya dia meluruskan niat. Niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingin dapat pahala. Karena orang yang belajar agama itu diperintahkan. Itu sedang melakukan ibadah. Yang Allah akan berikan pahala kepadanya. Entah itu dia dalam keadaan faham atau tidak faham. Ketika dia duduk dalam majelis ilmu niat belajar agama, maka dia sudah dapat pahala. Terlebih lagi nanti kalau dia memahami apa yang disampaikan, memahami apa yang bacakan oleh gurunya, maka mudah-mudahan itu akan menjadi tambahan ilmu dan keberkahan baginya. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali disebutkan tentang perintah untuk melakukan ibadah itu harus ikhlas. Ini ibadah secara umum, baik itu ibadah berupa salat, berupa berpuasa, membayar zakat, ibadah haji, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, ya, atau juga termasuk belajar ilmu agama, belajar ilmu syar'i. Maka harus ikhlas, karena itu bagian dari ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengikhlaskan baginya agama kepadanya, mengikhlaskan amalan-amalan yang dia lakukan kepadanya. Ini disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Di mana itu merupakan dalil kita kalau ibadah secara keseluruhannya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang barangkali insyaallah semuanya mengetahui, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal-amal itu tergantung niatnya. Seseorang yang niatnya ikhlas, dia dapat pahala. Orang yang tidak ikhlas, dia tidak dapat pahala. Bisa jadi dapat dosa. Bisa jadi apa? Dapat dosa. Kemudian juga ditegaskan lagi dalam hadis Nabi SAW, orang yang belajar agama itu akan diancam kalau dia tidak ikhlas. Diancam kalau dia itu melakukannya bukan karena Allah, tapi karena tujuannya duniawi. Maka diancam, sebutkan dalam firman, dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar ilmu, maksudnya di sini ilmu syar'i, yang dia seharusnya mengharapkan wajah Allah, maksudnya seharusnya ketika melakukannya, belajar ilmu tersebut, itu harus ikhlas kepada Allah. Tapi apa? La yata'allamuhu, dia tidaklah belajar ilmu tersebut illa liyusiba 'aradan minad dunya, melainkan dia hanya sekedar ingin mendapatkan kenikmatan dunia atau tujuan duniawi. Maka yang seperti ini diancam lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan bisa mendapati bau surga pada hari kiamat. Maka ketika seorang datang belajar ilmu syar'i, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tata cara sholat, belajar tata cara
ibadah-ibadah yang lainnya lalu tidak ikhlas, ancamannya adalah tidak mencium bau surga. Karena apa? Itu ibadah yang seharusnya dia lakukan ikhlas kepada Allah, tapi dia melakukannya tujuannya untuk mencari kenikmatan dunia saja, berupa pujian. Oh fulan bacaan Al-Qur'annya Masya Allah. Oh fulan rajin sekali sholatnya. Oh fulan aktif sekali ke masjid. Tapi tujuannya supaya apa? Dipuji, namanya disebut-sebut dan seterusnya. Maka ini akan menghilangkan keikhlasannya. Maka dia akan diancam dengan apa? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Ini yang menyampaikan Rasulullah SAW. Dia tidak akan mencium bau surga. Sedangkan dalam hadis yang lain disebutkan bau surga itu bisa tercium jarak perjalanan 70 tahun. Ya, kita hidup di dunia saja tidak sampai 70 tahun barangkali, ya kan? Ya jarang lah, ada yang sampai 70 tahun itu sedikit. Tapi ini jarak tempuh 70 tahun itu sudah apa namanya? Tercium bau surga. Maka apa? Orang yang tadi belajar agama seharusnya ikhlas kepada Allah, tapi dia tujuannya duniawi, tujuannya ingin dipuji, tujuannya ingin disebut-sebut namanya, tujuannya ingin terkenal, maka apa? Maka tidak akan dapat mencium bau surga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian para ulama menjelaskan seperti Syekhul Islam, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan apa? Menjelaskan bahwasanya salah satu syarat daripada diterimanya amal termasuk belajar ilmu syar'i itu adalah ikhlas. Ya. Lalu bagaimana supaya ikhlas? Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa ikhlas dalam melakukan hal tersebut? Maka beliau menjelaskan ketika mensyarah kitab Hilyatul Talibil Ilmi, hiasan para penuntut ilmu. Ini kitab ini sangat luar biasa, barangkali nanti adik-adik semua bisa membelinya terjemahnya. Ya, hiasan para penuntut ilmu. Artinya apa? Para penuntut ilmu itu hendaknya menghiasi dirinya dengan hiasan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah adab-adab para penuntut ilmu. Ya. Pertama tadi kaitannya dengan adab sendiri adalah ikhlas dalam mencari ilmu. Bagaimana supaya ikhlas? Beliau menyebutkan supaya ikhlas, pertama hadirkan dalam niat kita, hadirkan dalam niat kita tersebut dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Karena kita sebutkan tadi ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu ibadah. Oleh karena itu ibadah itu diperintahkan oleh Allah sehingga kita apa? Menghadirkan dalam diri kita ketika mau talabul ilmi, belajar ilmu syar'i, hadirkan ini saya melakukannya karena perintah Allah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perintah Rasulnya. Rasulullah mewajibkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu begitu. Yang kedua, menghadirkan dalam niat kita tujuan apa? Tujuan menjaga syariat Allah dengan menghafalkannya, mengamalkannya, dan juga menyebarkannya. Ya, menghafalkan dan mencatat. Ini supaya apa? Supaya terjaga agama Allah ini bisa terjaga. Disebut ilmu itu kan dihafal. Orang yang dikatakan berilmu itu ketika dia itu sudah betul-betul tahu secara hakikat daripada ilmu tersebut. Kalau dia masih mungkin jawabannya ini jawabannya itu berarti masih prasangka, masih belum dikatakan dia itu berilmu. Ya, itu begitu. Kalau ditanya
Surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Jawabannya apa? Hah? Ada berapa ayat? 7. Yakin 7? Berarti ini ilmu. Karena sudah hafal, sudah tahu sebagaimana hakikatnya. Bahwa surat Al-Fatihah jumlah ayatnya berapa? 7. Ya, salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Kalau dia sudah tahu, yakin, hafal, dan tidak akan mungkin salah, itu namanya sudah disebut ilmu. Dia mengilmui hal itu. Tapi kalau ditanya, ya, ditanya tentang hal yang lain, ya, misalkan siapa istri-istri Rasulullah SAW? Misalkan begitu. Mungkin pertama Khadijah, kedua Aisyah, ketiga ini. Mungkin kalau masih mungkin berarti apa? Masih belum dikatakan dia itu yakin bahwa itu adalah benar. Masih prasangka kuat. Prasangka kuatnya ini adalah nama-nama istri Rasulullah. Berarti ini masih belum dikatakan dia itu mengilmui hal itu. Karena ilmu itu dikatakan dia berilmu tentang itu adalah ketika dia mengetahui perkara tersebut sebagaimana hakikatnya dengan pasti. Itu ilmu. Ya. Seperti kita tadi kalau ditanya surat Al-Fatihah berapa ayat, maka 7 ayat. Ini pasti sudah tidak akan. Seperti Anda ditanya 1 tambah 1 berapa? 2, kan begitu. Itu dikatakan dia itu sudah mengilmui. Kalau masih ditanya bingung atau mungkin begini jawabannya, itu belum dikatakan dia berilmu. Tapi masih prasangka kuat. Dhon. Itu demikian. Oleh karena itu dalam Islam itu disebut ilmu ketika seseorang itu sudah hafal. Ketika dia itu sudah betul-betul hafal terhadap perkara tersebut. Sehingga dalam rangka menjaga syariat Allah, ya kita berusaha menghafalnya. Ya, menghafalnya. Itu begitu. Kemudian berikutnya adalah hadirkan dalam niat kita menjaga syariat Allah dari musuh-musuh Allah. Dari musuh-musuh Islam. Karena musuh-musuh Islam itu banyak. Dari dalam atau dari luar. Dari dalam orang-orang munafik ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dan ini yang lebih berbahaya. Karena berbaju-baju muslim, penampilan-penampilan muslim, tapi apa? Ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sehingga muncullah di sana ada hadis-hadis palsu, ya, muncullah kemudian apa? Amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu tidak lain adalah dimasukkan oleh orang-orang yang munafik, oleh orang-orang yang memusuhi syariat Islam, memusuhi Allah dan Rasul. Walaupun ada di antara mereka yang tujuannya supaya orang senang beribadah, tapi ini walaupun tujuannya benar, tidak bisa dikatakan itu adalah sebagai pembenaran. Maka ketika kita ingin belajar agama itu tujuannya supaya kita bisa menjaga syariat Allah dari musuh-musuh Allah. Yaitu dengan kita amalkan terus-menerus ketika sudah dapat. Lalu yang berikutnya adalah di antara supaya niat kita ikhlas, ya, hadirkan dalam diri kita mengetahui apa saja yang diridhoi dan dicintai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan. Ya. Dan yang terakhir adalah hadirkan dalam diri kita bahwa kita hal itu dapat menjadikan kita menghilangkan ketidaktahuan dari diri sendiri dan juga dari orang lain. Ya, saya tidak tahu sholat, maka saya belajar supaya saya tahu betul-betul sholat. Saya tidak tahu bacaan Al-Quran ini ada gunnah, ada bila gunnah, ada mat, ada dan seterusnya. Bagaimana saya supaya tahu? Maka saya belajar. Menghilangkan ketidaktahuan dari diri sendiri.
Kemudian hadirkan pula keinginan untuk menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain yang kita barangkali kenal dengan dia. Orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, teman-teman kita. Itu begitu. Maka dengan menghadirkan perkara-perkara tadi akan membantu seseorang bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sana ada banyak perkara-perkara yang menyebabkan ikhlas itu rusak. Keikhlasan akan menjadi rusak. Di antara sebabnya adalah pertama, sebagaimana ini juga disebutkan oleh penulis kitab Hilyatu Talibil Ilm, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Pertama kata beliau, hubbus syuhrah. Senang kalau dia itu terkenal. Cinta popularitas. Ini dapat merusak keikhlasan. Kemudian kedua apa? Tujuannya supaya orang, pandangan manusia tertuju kepadanya. Sehingga dia diagungkan, dimuliakan, dielu-elu, dan seterusnya. Kalau tujuannya itu saja, maka ini akan merusak keikhlasan. Kemudian tujuan-tujuan duniawi yang lain, pengen harta, kemudian pengen jabatan, gara-gara apa yang dia dapatkan dari itu. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang dapat merusak keikhlasan. Baik, hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara kedua yang harus dilakukan ketika seseorang itu ingin belajar ilmu syar'i. Kalau tadi keikhlasan, kalau orang yang belajar ilmu yang hubungannya dengan dunia, para ulama mengatakan dia tidak mengapa kalau dia itu tidak ikhlas melakukannya. Belajar kedokteran, belajar kalau buat rumah, arsitek atau teknik sipil dan seterusnya. Itu kira-kira ketika dia mau daftar itu, saya ikhlas ingin masuk surga dengan ini, kira-kira begitu, atau saya lulus nanti ingin cari kerja? Yang pertama atau yang kedua? Tentunya yang kedua. Hampir tidak didapati ada seorang yang ketika daftar di perkuliahan umum seperti yang kita contohkan tadi, itu kemudian apa? Tujuannya masuk surga. Pasti tujuannya ketika lulus dia ingin kerja dengan hal itu. Berarti tujuannya dunia atau akhirat? Dunia. Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa karena itu ilmu yang hubungannya dengan dunia. Tapi kalau ilmu yang hubungannya dengan akhirat lalu dia tujuannya duniawi, maka ancamannya tadi lam yajid arfal jannah. Tidak akan mendapati bau surga. Nah, sehingga dia habiskan waktu selama menuntut ilmu yang hubungannya duniawi, ya tidak dihitung pahala. Kecuali kalau dia berniat, saya akan belajar ini dalam rangka memenuhi kewajiban fardu kifayah. Misalkan begitu. Karena di antara kaum muslimin jarang dokter-dokter misalkan khusus masalah ini. Bagi kaum wanita misalkan tidak ada dokter kandungan dari kaum wanita yang betul-betul amanah. Rata-rata dokter kandungan laki-laki, ya kan? Nah, bagaimana dokter kandungan laki-laki yang diperiksa aurat wanita? Nah, kalau dia tujuannya begitu, bahwasanya agar dalam Islam ada dokter-dokter wanita yang muslimah yang betul-betul dia itu menguasai faknya, sehingga fardu kifayah terpenuhi misalkan. Maka yang seperti itu insya Allah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana niatnya. Ini bedanya antara orang yang belajar ilmu syar'i dan belajar ilmu. Dia membutuhkan niat. Membutuhkan niat supaya apa? Dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan.
Adapun orang yang belajar ilmu syar'i, dari mulai dia berangkat dari rumah sampai pulang kembali, dia dihitung fi sabilillah. Itu bedanya. Dia terhitung fi sabilillah, sedang berada menempuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, perkara kedua yang harus dilakukan agar seseorang itu bisa mendapatkan ilmu syar'i secara maksimal, maka dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memiliki ilmu siapa? Ustadz atau Pak Guru atau siapa? Yang memiliki ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ilmu syar'i, lebih-lebih ilmu agama, atau ilmu yang hubungannya dengan dunia. Yang memiliki ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah tambahan ilmu kepada Allah. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam Al-Quran, di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdoa kepada Allah supaya ditambahkan ilmu. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, ucapkanlah, doalah, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Tidak ada dalam Al-Quran ya, di mana Allah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali dari meminta tambahan ilmu. Tidak ada perintah kepada Nabi supaya minta tambahan umur, tidak ada. Tidak ada perintah kepada Nabi supaya minta tambahan istri, tidak ada. Tidak ada perintah kepada Nabi supaya minta tambahan harta, tidak ada. Ya. Yang ada adalah apa? Supaya apa? Nabi minta kepada Allah supaya ditambahkan ilmu kepadanya. Rabbi zidni ilma. Maka kita ya, sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan siapa-siapa, maka tentunya kita hendaknya lebih banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ditambahkan ilmu. Dengan berdoa dengan doa tadi, Rabbi zidni ilma. Atau doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti doa apa? Ketika setelah subuh kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dengan doa, ada yang tahu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini setelah sholat subuh, setelah zikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa ini. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Karena apa? Di pagi hari dia akan melakukan aktivitas itu. Ya, akan melakukan aktivitas supaya dia ditambahkan ilmu sehingga bisa mendapatkan apa? Rizki, dan juga bisa beramal dengan amalan yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak memohon pertolongan kepada Allah, minta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ya, kita hendaknya mempraktikkan adab-adab, terutama 3 adab. Walaupun di sana banyak sekali adab-adab yang hubungannya dengan para penuntut ilmu, itu banyak. Akan tapi yang terpenting saya ingin sampaikan hanya 3 saja. Adab di dalam majelis ilmu. Itu pertama. Dan yang kedua, adab kepada guru yang mengajarkan kepada kita ilmu. Ya. Baik itu guru yang saat itu kita belajar kepadanya atau pernah mengajari kita.
Barangkali dulu adik-adik semua pernah belajar Iqra atau belajar apa selain Iqra? Ya, metode Umi misalkan, atau metode-metode yang lain. Ada yang ngajari kita sampai kita mampu membaca Al-Quran. Ya, ada yang mengajari kita calistung sampai kita betul-betul bisa membaca, menghitung dan seterusnya. Maka mereka adalah orang-orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka beradab kepada guru itu termasuk juga beradab kepada mereka. Walaupun mereka itu mungkin orangnya ya sederhana, bahkan mungkin jarang kita ketemu, maka tetap saja muliakan mereka. Kemudian yang berikutnya adab kepada buku yang kita pelajari. Adab kepada kitab yang kita pelajari, terutama tentunya yang di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang mengandung ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan yang lainnya. Baik, di antara adab-adab yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah adab di dalam majelis ilmu. Para ulama menjelaskan, di antara adab dalam majelis ilmu itu adalah duduklah tanpa bersandar. Itu adab dalam majelis ilmu. Duduk ketika di dalam majelis ilmu tidak dengan bersandar atau istirkha, yaitu apa? Membentangkan kakinya, selonjoran. Itu tidak beradab dalam majelis ilmu. Kemudian juga bermalas-malasan di dalam kelas atau dalam majelis, ya tidak menampakkan semangat dalam majelis, tapi apa? Bermalas-malasan, seolah tidak butuh ilmu. Ini tidak beradab. Kemudian apa? Berusahalah untuk dalam keadaan siap menerima ilmu. Berarti kalau siap menerima ilmu ya kita pegang catatan. Kalau ada buku panduan dipegang buku panduannya. Kita simak apa yang disampaikan. Itu begitu. Itu termasuk adab dalam belajar di dalam majelis. Ya. Kemudian apa? Yang lebih baik adalah duduk di lantai, bukan duduk di kursi. Itu yang paling utama. Dalam keadaan tawadu. Dalam keadaan apa? Tawadu. Kemudian yang berikutnya, rasakan betapa ilmu yang disampaikan itu adalah sangat kita butuhkan. Ya, sangat kita butuhkan. Kemudian juga sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, bahwa para malaikat itu hadir di sekeliling kita atau tidak? Hadir. Hadir di sekeliling kita. Maka saat kita menghadiri majelis ilmu, rasakan betul bahwasanya kita itu sedang disaksikan oleh para malaikat. Hadirkan dalam diri kita, malaikat itu sedang ada di sekeliling kita. Nah maka kalau kita merasakan betul bahwasanya ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang kemudian mereka berada di sekeliling kita, maka tentunya ini akan menjadikan kita sungguh-sungguh dalam belajar. Malu kita di hadapan mereka kok kita main-main kalau belajar. Itu begitu. Kemudian jangan bermain-main dengan sesuatu, apapun itu bentuknya, apalagi HP. Ya, maka dalam majelis ilmu matikan HP atau silent, simpan. Jangan kemudian ya mengganggu majelis ilmu itu dengan suara, barangkali ada telepon masuk, suara dering keras, maka ini akan mengganggu majelis ilmu tersebut. Karena majelis ilmu itu adalah majelis yang dihadiri para malaikat. Majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah. Majelis yang dibacakan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muliakan majelis itu. Maka ketika kita memuliakan Al-Quran,
memuliakan hadis-hadis Nabi SAW, memuliakan para malaikat yang ada di sekeliling kita yang sedang menyaksikan, maka niscaya Allah akan memuliakan kita. Tapi kalau kita merendahkan, meremehkan itu semua, maka al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Maka Allah akan menghinakannya. Allah akan merendahkannya. Itu begitu. Kemudian selanjutnya, jangan engkau menengok kanan kiri tanpa ada kebutuhan yang darurat mendesak. Ini termasuk adab dalam talabul ilmi. Kemudian yang berikutnya adalah usahakan kau duduk di tempat yang di situ tidak ada sesuatu yang mengganggumu. Ya. Tidak ada sesuatu yang mengganggu. Apa contohnya? Ya barangkali kalau ini terbuka, biasanya kan ada lalu lalang, akan menyebabkan siapa sih yang lewat, ya kan? Itu mengganggu seseorang ketika apa? Konsentrasi dalam mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, itu begitu. Bahkan di kelas juga sama seperti itu. Belajar ilmu umum juga sama. Jangan sampai apa? Kita duduk di posisi yang kita itu sibuk dengan sesuatu yang lain yang mengganggu kita. Maka kita tidak akan mendapatkan apa yang disampaikan. Itu juga tidak beradab kepada guru yang menyampaikan atau majelis yang di situ disampaikan ilmu. Kemudian jangan sampai menyibukkan dengan bicara kepada temannya. Ada yang sekeliling. Kalau masing-masing bicara, lalu siapa yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya? Ya, siapa yang akan mendengarkan kalau masing-masing bicara? Itu demikian. Kemudian kalau ada muncul tahu-tahu pertanyaan, ini barangkali sedang serius mendengarkan, tahu-tahu muncul pertanyaan, maka kalau bisa catat pertanyaan. Jangan langsung Pak Guru atau Ustadz saya tanya, tapi catat dulu. Barangkali nanti apa yang akan kita tanyakan itu sudah dijelaskan dalam pembahasan berikutnya. Ya, itu begitu. Jadi kalau ada muncul pertanyaan, maka catat pertanyaan itu. Nanti kapan ditanyakan? Nanti kalau di akhir ada kesempatan untuk bertanya. Kalau belum dijelaskan sebelumnya. Kalau misalkan belum dijelaskan, ada kesempatan baru tanyakan pertanyaan tersebut. Itu begitu. Cara ketika seseorang itu muncul sebuah pertanyaan, maka jangan potong pembicaraan gurunya yang sedang menyampaikan. Tapi apa? Tunggu dulu. Kalau diberikan kesempatan atau kalau belum dijelaskan pada poin berikutnya. Di antara adab yang lain dalam majelis ilmu, akhibati fillah, rahimani wa rahimakumullah adalah ya, di antara tadi kaitannya dengan ketika seorang memutus pembicaraan gurunya dengan bertanya yang baru muncul, padahal nanti bisa jadi akan dijelaskan, ini akan mengganggu teman-temannya yang lain sedang konsentrasi. Yang kedua, mengganggu gurunya, bisa jadi hilang, tidak bisa runut apa yang dia sampaikan karena terputus. Itu begitu. Lalu jika seseorang itu ingin bertanya, jangan bertanya kepada sampingnya. Dia belum tahu masalah ini atau ketinggalan, maka tanyanya kepada gurunya. Itu bagian dari apa? Adab dalam majelis. Kalau dia bertanya kepada temannya, pertama, temannya akan terganggu. Dia sehingga konsentrasi kepada gurunya yang sedang menjelaskan akan terganggu. Akan menjawab apa yang yang ditanyakan oleh temannya tersebut. Maka tanyalah kepada gurunya.
Karena dialah yang paling tahu pada saat itu. Maka tanyakan kepada gurunya. Demikian. Lalu yang terakhir kaitannya dengan adab majelis ilmu, jangan sampai ketika seseorang itu tidak paham sebuah pelajaran atau sebuah masalah yang sedang dipelajari, lalu dia tidak mau bertanya. Ya, jangan malu mengatakan, Ustaz, saya belum paham. Masalah ini saya belum paham. Mohon dijelaskan kembali. Jangan malu mengatakan itu, Pak Guru, saya masih belum paham bagian ini. Ya, yang merupakan aib itu apa? Ketika seseorang tidak paham satu masalah, diam saja tidak bertanya, lalu keluar dari kelas dalam keadaan dia tidak memahami hal tersebut. Maka seolah-olah dia telah menyia-nyiakan waktu 1 jam penuh dia pelajaran tidak paham, dia tidak mau bertanya. Maka rugi waktu yang dia lewati. Itu demikian. Maka ketika seorang itu memenuhi adab-adab majelis ilmu, maka insya Allah dia akan mendapatkan ilmu secara maksimal. Di sisi yang lain, ilmunya akan berkah. Ya, ilmunya akan berkah. Berapa banyak mereka-mereka yang sudah banyak berilmu, mendapatkan ilmu, datang majelis ilmu, tapi kalau tidak memenuhi adab-adab majelis ilmu, maka ilmunya tidak akan berkah. Apa contoh ilmu tidak berkah? Ilmu yang tidak berkah itu adalah ilmu yang tidak menjadikan dia dekat kepada Allah. Mungkin dia hafal Quran, mungkin dia hafal hadis, atau mungkin dia sudah sering banyak mendapatkan pengajian-pengajian atau mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, tapi dia tidak mampu mengamalkannya. Karena tadi, barangkali ketika dia mencarinya, tidak memenuhi adab-adab majelis ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah adab kepada guru. Bagaimana adab kepada guru? Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu." Kata Rasulullah SAW, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak mau memuliakan yang lebih tua. Ya, maka dengan yang lebih tua, dengan senior, maka hendaknya menghormati, memuliakan mereka, dan menyayangi dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil atau umurnya lebih muda. Maka kata Rasulullah SAW, bukan termasuk golongan kami orang yang apa? Tidak mau menyayangi yang lebih muda atau lebih kecil. Lalu orang yang tidak mengetahui hak-hak orang yang alim di antara kita, orang yang mengerti ilmu agama di antara kita, termasuk gurunya. Tentunya gurunya lebih alim daripada dia. Maka di sini hendaknya dia harus mengetahui hak-hak gurunya. Lalu apa hak-hak gurunya? Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan tentang hak-hak guru, hak-hak orang yang mengajarinya. Apa kata beliau? Bil haqqil muallim alaika. Di antara hak guru kepadamu adalah antusallim 'alan nasi 'amatan wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Ya, termasuk hak guru kepada kalian para penuntut ilmu adalah, kata beliau, pertama, ketika engkau mengucapkan salam kepada seluruh yang hadir, Assalamualaikum secara umum, maka apa? Datangi gurunya salam secara khusus. Datangi gurunya salam secara khusus. Itu begitu. Itu di antara adab. Kemudian apa? Wa anta jlisa amamahu. Dan engkau duduk di hadapannya. Maksudnya ketika gurunya menyampaikan, maka duduk di hadapannya, jangan duduk di belakang gurunya atau jauh di samping. Maka ini tidak beradab. Di depan. Kemudian yang berikutnya apa? Wala tusyiranna indahu biyadika.
Jangan engkau di hadapan gurumu jangan mengisat-ngisatkan dengan tangan. Ya, maka kalau kita bagaimana menunjukkan kepada guru, kita ajak guru kita atau mungkin kita sampaikan di sebelah sana dengan penuh adab, tidak mengisyaratkan dengan tangan. Kemudian wala taghmizanna bi'ainaika, jangan engkau mengisyaratkan dengan mata yang tujuannya adalah buruk, mengerdipkan mata dalam rangka melecehkan atau merendahkan. Wala taqulanna qala fulan khilafa ma taqul, jangan pula engkau ucapkan bahwasanya fulan mengatakan berbeda dengan pendapat yang engkau sampaikan. Maka yang seperti ini tidak beradab. Kalau ingin menanyakan sesuatu yang berbeda, maka sebutkan saja permasalahan tersebut tanpa menyebutkan nama. Tanpa menyebutkan nama. Misalkan, saya mendapati ada yang berpendapat demikian. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih mencocoki dalil? Nah, itu lebih beradab daripada, oh, kemarin saya mendengar Ustadz Fulan berbeda dengan pendapat Ustadz. Nah, ini apa? Ini tidak beradab kepada guru. Yang seperti ini. Seolah mempertentangkan. Ya, demikian. Kemudian kata beliau, janganlah engkau berbuat ghibah di sisinya. Masih di hadapan gurunya, di dekat gurunya, dia menggibah temannya yang lain. Berarti seolah-olah dia mengajak gurunya sedang untuk berghibah. Kemudian apa? Jangan engkau mengajak musyawarah temanmu, teman dudukmu, sedang gurumu aja di hadapan. Seolah gurunya tidak ada harganya. Tapi ajaklah musyawarah terkait dengan masalah-masalah tertentu yang akan dibicarakan dengan gurunya ketika ada di situ. Kecuali memang tidak ada, maka tidak ada masalah bermusyawarah dengan teman. Itu demikian. Itu di antara perkara-perkara penting yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, tentang hak-hak guru kepada murid. Kemudian juga beliau melanjutkan, jangan engkau mengambil bajunya atau kainnya kalau dia berdiri, digondeli. Ya. Kalau dia dalam keadaan tidak sedang bersemangat, maka jangan terus-menerus mengejarnya, bertanya kepadanya. Lalu yang terakhir beliau sebutkan, jangan engkau merasa bosan walaupun engkau duduk lama bersamanya. Ya, duduk lama, maka jangan tampakkan bahwasanya engkau tidak suka akan hal tersebut. Itu di antara adab kepada orang yang mengajarinya. Siapapun itu, baik itu dia itu guru, ya, pelajaran-pelajaran umum, ataupun guru, ya, ilmu agama, guru Al-Quran, guru, ya, pelajaran-pelajaran agama, ataupun guru-guru yang lainnya secara umum. Maka ketika seorang melakukan adab tersebut, maka baru kemudian mengatakan itu bagian dari golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan adab kepada buku, adab kepada kitab. Secara ringkas bahwasanya, kalau kitab-kitab yang kaitannya dengan ilmu syar'i maka jangan diremehkan. Ya, jangan sampai kemudian kita meletakkannya di tempat-tempat yang buruk, yang tidak layak. Apalagi Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, maka tempatkan yang mulia. Jangan sampai Al-Quran itu jadikan alas, paling bawah, atasnya buku barang-barang yang lain. Jangan. Ini merendahkan mushaf Al-Quran. Ingat, di dalamnya itu adalah ada kalamullah.
Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muliakan, ditempatkan yang layak. Termasuk dalam hal ini kitab-kitab yang kita pelajari, yang di dalamnya ada ilmu syar'i. Maka jangan sampai kemudian kita menempatkannya dengan dilempar, atau kita jadikan seperti apa? Seperti ini apa? Untuk terowongan dibuat seperti bulat begitu. Dengan dibawa, misalkan ini contoh saja, lalu bawanya ke kelas begini bentuknya. Maka ini tidak memuliakan. Termasuk tidak memuliakan apa yang ada di dalamnya berupa ilmu syar'i. Atau untuk kipasan. Itu banyak melakukan demikian. Atau juga para ulama menyebutkan kitabnya itu dijadikan sebagai gudang. Maksudnya bagaimana? Ya, ada amplop taruh di dalam, ada kertas taruh dalam lagi, ada apa saja kemudian diselipkan di antara lembaran-lembaran itu, sehingga yang tadinya hanya tipis menjadi tebal. Nah, itu menjadikannya sebagai gudang. Maka tidak boleh. Yang seperti itu tidaklah beradab kepada kita. Nah, itu demikian. Kemudian selanjutnya, di antara perkara yang penting yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yang ingin mendapatkan ilmu dengan maksimal, maka terus-menerus menghadiri majelis ilmu, jangan pedot, jangan putus, kecuali ada uzur syar'i, sakit yang parah, ya, yang tidak mungkin dia bisa keluar rumah. Nah, maka mungkin tidak mengapa. Yang ini disebut oleh para ulama dengan mulazamah. Artinya terus-menerus menghadiri ilmu sehingga dia bisa mendapatkan ilmu dengan runut sesuai dengan apa yang disampaikan. Dia sekali hadir, sehari tidak. Besok lagi hadir, besok lagi 2 kali tidak. Nah, ini apa? Dia mendapatkan ilmu tidak maksimal. Bisa jadi itu menyebabkan pintu-pintu syaitan untuk masuki, lah kamu sudah ketinggalan lama, untuk apa ikuti? Nah, itu pintu syaitan untuk menggoda. Maka supaya seseorang itu maksimal mendapatkan ilmu terus-menerus, apalagi nanti ini ada program pesantren weekend, itu akan ada modul mungkin dibahas secara runut, maka hendaknya rutin untuk bisa hadir supaya betul-betul maksimal mendapatkan ilmu yang disampaikan. Nah, kalau dia misalkan ada udzur tidak bisa hadir, ada udzur yang syar'i tidak bisa hadir, maka apa? Kalau bisa mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Yaitu mencari, bertanya kepada teman, apa sih yang disampaikan tadi? Atau misalkan kalau direkam seperti ini misalkan, maka putar kembali rekamannya, kemudian didengarkan apa yang disampaikan. Nah, maka dia akan mendapatkan ilmu yang maksimal insyaallah ta'ala. Di samping itu, ilmu yang sudah didapatkan dihafalkan, difahami, lalu diamalkan. Setelah itu disebarkan sesuai kemampuannya. Sebagaimana yang di awal tadi kita sampaikan, bahwasanya tidaklah seseorang itu dikatakan berilmu kecuali jika pengetahuan itu sudah masuk ke dalam dirinya, dia yakin betul ketika ditanya bisa menjawab. Itu barulah dia dikatakan berilmu tentang masalah tersebut. Ya, maka dia hafal, tidak ada lain. Beda dengan pelajaran-pelajaran sekolah yang hanya membutuhkan mungkin pemahaman. Tapi ilmu syar'i, ilmu kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu semuanya membutuhkan untuk dihafal. Walaupun mungkin menghafalnya tidak secara keseluruhannya, paling tidak poin-poin pentingnya. Poin-poin pentingnya. Nah, itu demikian. Sampai menghafal, kemudian berusaha memahami, setelah itu mengamalkannya dan menyebarkannya. Dan itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka belajar. Ketika mereka belajar. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah ta'ala
apa yang telah kita sampaikan. Jika kita betul-betul bisa maksimal melakukannya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu dengan sebanyak-banyaknya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakilkan kepada Ustaz Andri Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi pada pagi sampai siang ini. Insyaallah dapat kita petik manfaatnya. Mungkin untuk kegiatan kita pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca doa terakhir majlis. Sekian dari kami, segala salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.